Salam jumpa dalam renungan percikan hati. Sabda dari hati untuk dunia yang baru. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini hari Rabu, tanggal 8 Juli tahun 2020. Kita bersama-sama diajak oleh penginjil Matius untuk merenungkan Yesus yang memanggil para rasul untuk menjadi murid. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Yesus tidak pernah memanggil para rasul untuk menjadi anggota, tetapi memanggil para rasul untuk menjadi murid. Apa artinya, saudara-saudara yang terkasih? Menjadi murid ada dua ciri. Yang pertama, cirinya adalah murid harus siap belajar. Maka Yesus selalu mengatakan, mari kamu semua yang letih lesu dan beban berat, belajarlah daripadaku. Kita harus belajar dari sang guru. Itulah tanda-tanda menjadi murid. Yang kedua, seorang murid itu harus apa? Dekat dengan sang guru. Maka Yesus mendidik para rasul selama 3 tahun untuk selalu dekat dengannya dan selalu siap belajar dari Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Anda dan saya sama-sama dipanggil bukan untuk menjadi anggota gereja, melainkan dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Nah, saudara, kalau kita dipanggil menjadi murid Yesus, ada 4 ciri yang harus kita nampakkan. Yang pertama, ketika kita menjadi murid Yesus, jangan pernah kita bertanya, why me, Lord? Mengapa saya, Tuhan, yang dipilih menjadi murid? Tapi bertanyalah, what do you want to do from me, God? Apa yang kau inginkan daripadaku Tuhan untuk saya lakukan? Inilah kalau mau menjadi murid, kita harus bertanya, apa yang Tuhan mau dari saya? Kemudian yang kedua, kalau kita ingin menjadi murid, maka kita harus, keterpilihan kita menjadi murid itu bukan beban, melainkan berkat. Maka saudara-saudara terkasih, orang yang menjadi murid Yesus itu harus menghayati keterpilihannya sebagai murid sebagai berkat, bukan beban. Maka ketika orang bersama Yesus, maka hidupnya akan menjadi berkat. Sebaliknya, orang yang tanpa Kristus, hidupnya akan semakin berat. Ingat saja, saudaraku, kata-kata berat ditambah K di tengah-tengahnya akan menjadi berkat. Maka kalau kita bersama Kristus, hidup kita akan menjadi berkat. Tanpa Kristus, hidup kita akan berat. Ingat itu, saudaraku. Kemudian ciri yang ketiga, ketika kita menjadi murid Yesus, kita tidak diperkenankan untuk apa? Cuci tangan. Karena cuci tangan itu hanya dilakukan oleh siapa? Oleh Pilatus. Maka kalau kita menjadi murid Yesus, kita harus siap ambil bagian bersama Yesus. Dan yang keempat, kalau kita sudah terpilih menjadi murid Yesus, saudaraku, kita tidak pernah dan tidak boleh mengatakan, Tuhan, saya tidak bisa, saya tidak mampu. Ketika kita sudah dipilih menjadi murid Yesus, maka kita akan dimampukan oleh Yesus. Ingat apa yang dikatakan Bunda Maria ketika dia mengatakan ya terhadap kehendak dan panggilan Bapaknya. Bunda Maria akhirnya dengan ya-nya, seluruh kualitas hidup yang lain muncul dalam diri Maria. Sama, ketika kita ya menjadi murid Yesus, maka kualitas hidup kita yang lain akan muncul. Nah, inilah saudara-saudara terkasih, menjadi murid Yesus berarti apa? Kita dipanggil untuk siap belajar dari Yesus dan siap untuk selalu dekat dengan Dia. Nah, saudara-saudara terkasih, apakah Anda menjadi murid Yesus atau Anda menjadi anggota? Yesus memanggil kita menjadi muridnya, bukan anggotanya. Tuhan memberkati kita agar kita mampu menjadi murid-murid yang siap belajar dan selalu dekat dengan Dia.
Tuhan memberkati kita.